Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pembelajaran untuk kelas 11 TSM, khususnya di produktif TSM. Di sini kita akan membahas tentang baterai ya. Nah, baterai di sini nanti kita akan belajar beberapa bagian di sini ya. Ada identifikasi baterai, ada pemanfaatan baterai, dan ada perawatan baterai. Jadi ada 3 bagian di sini. Ya. Nah, kita lanjut ke identifikasi. Identifikasi di sini baterai. Fungsi baterai di sini ada beberapa ya. Jadi menyediakan tenaga listrik saat engine start. Jadi kalau di starter ya, starter nanti berarti baterainya harus full baru bisa di starter gitu ya, pakai bukan kickstarter tapi electric starter ya. Nah, jadi harus full kalau bisa starter itu. Kalau baterainya lemah ya gak bisa di starter, maka itu menyediakan tenaga listrik. Atau untuk penerangan ya, untuk pengapian, nah itu bisa menggunakan baterai. Tapi kalau di sepeda motor itu rata-rata kalau penerangan dan pengapian sudah menggunakan lilitan ya. Nah, selanjutnya yang kedua, menyediakan tenaga listrik ekstra ketika kebutuhan melebihi kapasitas yang dihasilkan sistem pengisian. Jadi kalau misalnya beban oleh spool itu lebih, misalnya 100 watt, sedangkan oleh motor itu hanya 80 watt, maka oleh baterai bisa ditambahkan oleh baterai gitu ya, untuk penerangan misalnya ya. Jadi baterai itu nanti akan membantu sistem kelistrikan. Selanjutnya, menstabilkan tegangan dengan menyediakan cadangan untuk kelebihan tegangan dari sistem yang ada. Jadi baterai nanti akan stabil ya tegangannya dengan menyediakan cadangan untuk kelebihan tegangan dari sistem yang ada. Jadi tidak drop ya itu mesinnya karena ada baterai, makanya baterainya harus bagus di sini ya. Jadi jangan rusak atau gimana ya. Jadi baterainya harus bagus, maka bisa menstabilkan tegangan. Nah, selanjutnya di sini tipe baterai. Tipe baterai ada 2, yaitu baterai basah dan baterai kering atau MF ya. Nah, baterai basah ini yang ada airnya gitu ya. Dengan baterai kering ini menggunakan gel gitu. Dipakai MF. Apa itu MF? MF itu maintenance free. Nah, maintenance free itu artinya bebas perawatan, tetapi tetap aja harus dicek. Jadi bebas perawatan ini bukan berarti tidak dicek ya, tapi harus dicek ya. Gitu. Sedangkan kalau baterai basah itu harus ada perawatan, harus ada penggantian air aki, penambahan air aki, pembersihan ya, terus pengecekan ya gimana lah ya. Nah, kalau di MP ini maintenance free ya, bebas perawatan, tapi tetap harus dicek. Nah, selanjutnya di sini ada konstruksi baterai kering ya, MF tadi. Nah, ada tutup kepala nih bagiannya, ada lubang pengisian, ada plat negatif di sini yang kotak-kotak ya. Nah, ada plat positif juga kotak-kotak. Terus ada pembatas khusus di sini atau disebut dengan separator. Jadi ini untuk pemisah antara plat negatif dan plat positif. Jadi tidak akan terjadi korslet gitu ya. Jadi satu kamar itu ada plat positif, ada plat negatif. Terus ada kotak baterai, ada terminal positif, terminal negatif, terus ada sekat penutup ya. Nah, itu tuh lubang-lubang. Nah, ini komponen-komponennya nanti dihafalkan, nanti kemungkinan kita akan ada praktek, jadi dihafalkan komponen-komponennya. Lanjutnya, nah di sini konstruksi basah, yang tadi yang kering, sekarang yang basah. Ada terminal, sama ada terminal ya. Tutup ventilasi. Nah, di sini ada tutup ventilasi. Kalau tadi tidak ada ya. Tutup atas ada, sekat sel ada tadi ya, sekat sel. Terus kotak baterai. Di sini ada pemisah, tadi ada ya, separator. Plat negatif, plat positif itu plat ya. Itu ada elektrolit. Nah, kalau di baterai kering nggak ada elektrolit ya. Penghubung. Nah, ini penghubung itu ada sama ya.
Nah, ini komponen di baterai basah. Nah, ini harap dihafalkan karena nanti kita kemungkinan akan praktek. Nah, selanjutnya konstruksi baterai di sini. Plat positif dilekat pada lik dioksid ya. Jadi plat positif itu Pb ya, Pb. Sedangkan plat negatif itu plat positif PbO2, sedangkan plat negatif Pb. Plat positif dan plat negatif dipasang antara satu dengan yang lain, tidak bersentuhan karena dipisahkan dengan separator ya. Nah, selanjutnya konstruksi baterai. Konstruksi baterai, sel dibangun dengan pemisah untuk mencegah sentuhan dan korsleting antara positif dan negatif. Masing-masing sel itu menghasilkan dipol dengan mengabaikan jumlah plat. Jadi misalnya ada 6 kamar gitu ya, atau 6 sel, berarti ada 12 pol. Kalau ada 3 sel yang dulu ya, baterai dulu itu berarti ada yang 6 pol. Semakin banyak jumlah plat pada masing-masing sel, maka makin besar arus yang dihasilkan. Ya, jadi semakin banyak platnya di sini, berarti arusnya semakin besar seperti pada baterai mobil. Nah, itu banyak platnya ya. Makanya arusnya besar, itu ada yang 60, ada yang 40 ya, 40 ampere. Sedangkan pada motor itu cuma 5 ampere gitu ya. Jadi beda jauh di sini ya. Nah, selanjutnya masing-masing sel dipisahkan oleh sekat yang terbuat dari plastik. Nah, jadi ada sekat-sekat di sini, sekat sel. Nah, itu terbuat dari plastik. Koneksi listrik dibuat oleh konektor utama yang terdapat pada bagian atas bagian sel dan menghubung plat positif dengan bagian. Jadi ada konektornya ya, jadi yang menghubungkan ke atas itu ya. Atau ke konektor utama itu ya. Misalnya ke yang negatif, ke terus satu lagi yang ke positif, jadi tidak bercampur ya. Nah, tujuannya plat positif lik osid dan negatif heat terendam oleh elektrolitnya, itu harus terendam di sini ya. Jadi kalau platnya itu tidak terendam, itu baterainya cepat rusak. Jadi harus terendam air ya. Jadi airnya baterai itu jangan kurang gitu ya. Komposisi elektrolit adalah 36% asam sulfat dan air itu 64% H2SO4 ya. Jadi H2SO4 itu sulfur ya. Ada sulfurnya di sini airnya. Beda potensi tegangan yang dihasilkan antara lead positif dan lead adalah 21% gitu ya. 2,1 volt, maaf, 21 volt gitu ya. Ya boleh atur. Nah, selanjutnya. Nah, ini cara kerja baterai. Selama baterai digunakan, likosid dengan elektrolit akan melepas oksigen di dalam elektrolit untuk membentuk air. Kombinasi lead dengan elektrolit akan menjadi lead sulfat. Ya. Ketika baterai kosong, kedua plat menjadi lead sulfat dan elektrolit akan menjadi air murni gitu ya. Jadi ini cara kerja air ini. Nanti bisa dijelaskan. Nah, ini cara kerjanya ya. Jadi ketika digunakan di sini ya, misalnya digunakan untuk lampu, maka di sini tadi kan plat positif itu PbO2 ya, sedangkan plat negatif itu Pb atau lead dan lead oxide. Nah, di sini H2SO4 ini full di sini ya. Jadi elektrolitnya full, misalnya H2SO4. Nah, di sini SO4 akan ditarik oleh plat positif ya. Di sini juga plat negatif akan menarik SO4 karena untuk listrik gitu kan. Sedangkan di sini O2 akan pindah ke H2 di sini. O2 juga pindah ke A2 sehingga di sini akan berubah nantinya gitu ya. Jadi ini akan bertukar posisi lah gitu ya. Nah, gini ya. Jadi kembali menjadi asam sulfat, pasti menjadi lead oxide dan patentnya menjadi perlit. Nah, ini ya. Nah, ini pada saat charging. Nah, ini kosongnya tadi jadi H2O di sini juga H2O di sini PbSO4 di sini juga PbSO4 di sini ya. Ini dalam keadaan kosong di sini. Jadi ini kosong, nih enggak ada
listriknya, ini juga gak ada listriknya, di sini berupa air murni gitu ya. Jadi terus dicas di sini, maka dia akan beralih lagi di sini nanti. Oh, pindah ke sini gitu ya. Oh, pindah ke sini, H2 SO4 pindah ke sini gitu ya. SO4 juga kan pindah ke sini. Jadi akan beralih posisi gitu ya. Ketika baterai digunakan, asam meningkat, cairan dan tersimpan pada plat. Ketika baterai diisi, aliran arus menuju baterai dan memaksa asam dari plat kembali ke cairan. Nah, itu saja mungkin untuk identifikasi masalah baterai. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang baterai ya. Nah, untuk selanjutnya nanti ini akan dimasukkan di YouTube. Coba dipelajari ya komponen dan cara kerjanya. Nanti kita bisa dipraktekkan ya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.